Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima Inurofi, nomor induk mahasiswa 200401110127 dari jurusan Psikologi kelas C Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu penerapan nilai sila kedua Pancasila di bidang pendidikan di era pandemi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak bulan Maret 2020, Indonesia mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar karena mewabahnya virus corona. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui pendidikan, kita bisa mempelajari sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama di lingkungan sekolah. Lantas, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, di era pandemi ini? Di video ini, saya telah mewawancarai beberapa narasumber. Selamat menyaksikan. Permisi, dengan saudara siapa? Ya, nama saya Muhammad Faruk Afrudin dari bekerja sebagai perawat di UPT Puskesmas Tajinan. Permisi Pak, saya di sini akan menanyakan mengenai pandemi COVID-19. Iya. Alasan sampai harus diadakannya PSBB, social distancing, dan sekolah libur itu kenapa Pak? Ya, sebenarnya untuk PSBB ini dilakukan supaya untuk semisal ada seseorang atau masyarakat yang terkena itu jangan sampai menyebarkan ke masyarakat yang lebih luas seperti itu. Jadi semisal untuk sekolah juga sama, semisal ada pelajar atau guru yang terkena jangan sampai menyebarkan ke sekolah. Iya. Itu cara pencegahannya virus COVID ini tuh bagaimana Pak? Untuk cara pencegahannya seperti biasanya kita cuci tangan sebelum sedang melakukan apapun, kemudian pakai masker, kemudian kita minum vitamin juga, dan selalu menjaga jarak untuk kerumunan seperti itu. Cara menghadapi pandemi agar tetap tenang itu bagaimana Pak? Kalau untuk tetap tenang, kita harus tetap tenang. Kita percaya pada pemerintah dan selalu berdoa bahwa pasti ini bakalan selesai. Dan juga kita tetap berusaha untuk menjauhi kerumunan tadi, terus minum vitamin, makan jangan sampai telat, untuk istirahat biar imun kita tetap terjaga, terus juga pakai masker dan seperti itu. Untuk umur sasaran yang mudah terserang itu kisaran umur berapa? Kalau untuk masalah yang biasanya terserang atau terkena virus itu biasanya untuk remaja sama dewasa, tetapi yang paling berdampak itu biasanya kepada balita sama orang lansia. Itu kenapa remaja itu mudah terserang Pak? Kalau untuk remaja sama dewasa sendiri biasanya kan mobilitasnya kan tinggi. Untuk remaja biasanya sekolah atau bermain, ngopi gitu tuh. Untuk dewasanya kan juga bekerja. Lah lingkungan kerja itu yang biasanya menimbulkan virus. Kalau dari pihak kesehatan, sampai kapan pandemi ini tuh harus membuat sekolah kita itu online di rumah gitu? Kalau menurut kami pribadi ya, kita sebenarnya untuk sampai kapan kita belum tahu, tetapi mungkin sampai virus ini bisa dikendalikan oleh pemerintah, terus kita juga sampai vaksinnya sudah jadi untuk jangan sampai berdampak ke yang lebih lanjut. Untuk kita harus tetap memakai APD, misal pakai masker sama face shield, dan juga untuk diberi jarak pada masing-masing siswa atau guru yang ada di sekolah seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya,
tenggang rasa, cinta terhadap sesama, kemudian suka membantu sesama, kemudian peduli terhadap orang lain. Itu sekitar ada 12. Tenggang rasa juga ada di sana. Perasaan saya yang saya rasakan selama mengajar pandemi ini, memang kita merasa kesulitan karena kita nggak bisa menjelaskan secara langsung, secara tatap muka dengan anak-anak, tapi kita memberi tugas yang saya berikan, misalkan sila pertama. Nah, karena kelas 7, 8 dan kelas 9 semester ini itu tentang Pancasila. Yang kelas 7 itu adalah rumusan Pancasila, yang kelas 8 itu adalah kedudukan Pancasila, sedangkan yang kelas 9 itu adalah mewujudkan tentang perumusan Pancasila, kemudian juga penetapan Pancasila. Nah, itu. Nah, jadi memang agak merasa kesulitan, cuma memang anak-anak saya fokuskan pada nilai-nilai Pancasila. Perbedaan sebelum pandemi dan sesudah itu jelas beda. Kalau kita mengajar pada masa sebelum pandemi itu kan anak-anak di sekolah, ya kita bisa menjelaskan secara langsung, anak-anak menyebutkan, memberi contoh langsung, bisa maju ke depan kelas, tidak menjengkelkan. Nah, ketika di masa pandemi kita kan hanya mengirimkan saja tugas melalui WA, ya kan, Google Form dan lain sebagainya. Nah, kesulitan kita ketika anak-anak mengerjakan tidak memahami tugas yang kita berikan. Itu. Yang kedua, mereka malas membaca. Yang ketiga, mereka tidak mau menaati perintah soal. Itu kesulitan kita. Cara mewujudkannya sih di masa pandemi kita kan tidak bisa langsung kita tahu apa yang mereka lakukan. Misalkan saya suruh sholat, ya kan? Kalau sebelum pandemi, ketika akan melakukan sila pertama, misalkan sholat jamaah, itu kan langsung digiring ke musola, sehingga langsung terlaksanakan. Itu hanya sholat zuhur saja. Nah, ketika di rumah kita kan nggak tahu. Nah, di sanalah kita bisa mengambil salah satu nilai. Nah, kita juga di sana kan ada nilai karakter, ya kan, kejujuran. Mereka jujur nggak melaksanakan di sana. Nah, itu. Untuk cara menerapkan sila kedua itu sebetulnya sih mudah sekali. Yang pertama sekali, karena di sana kan mereka saling tenggang rasa, ya kan, tenggang rasa. Nah, itu bisa untuk mewujudkannya, mereka itu hanya saling merasa apa yang dirasakan oleh orang lain dirasakan juga oleh mereka. Contoh seperti pandemi ini, ya bukan hanya di Indonesia saja, bahkan ini kan sudah antar dunia. Jadi kita harus merasakan itu. Nah, jadi perwujudan itu tadi, mereka harus tinggal di rumah dengan menaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Perwujudnya. Harapan saya itu anak-anak tidak ada yang buta huruf, tidak ada yang malas sekolah, tidak ada yang hanya tinggal di rumah saja. Itu. Pesan saya untuk tetap rajin belajar walaupun pandemi. Yang pertama, ya, mereka belajar sesuai dengan keinginannya mereka. Kan mereka tinggal di rumah, ya. Jadi misalkan di mana mereka senang, ya kan, mereka merasa enjoy, ya bukalah buku, bacalah apa yang tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Maksudnya itu tidak menunda tugas yang diberikan
11 mata pelajaran itu diberikan oleh guru secara bertahap. 1 minggu itu 1 hari 2 mata pelajaran gitu. Saat negeri ini dilanda pandemi corona, membuat kita resah dan susah. Hancur hati ini, kita harus libur sekolah yang tak tahu kapan kan berakhir. Ku ingin saat ini kita sekolah lagi, belajar bersama seperti dulu lagi. Kita harus bersabar dengan keadaan ini. Semoga COVID-19 segera berakhir. Hati ini sangat rindu. Segala cara kami lakukan agar kamu. Ya ada sukanya, ada dukanya. Sukanya ya kita bisa sama-sama sama anak, senang waktu kita juga banyak gitu ya. Dukanya kadang kalau kita nggak menguasai mata pelajaran itu juga kesulitan. Kadang juga moodnya anak-anak itu kan nggak tetap. Kadang seneng bikin kita tertawa, tapi kadang aduh, kadang sampai kesel pingin jewer kupingnya. Belajar bersama Ya kadang kuota cepat habis, kadang juga kalau lampunya enggak, kadang lancar-lancar aja nggak apa-apa ya, kadang tiba-tiba lampunya padam juga nggak bisa lancar dalam belajar. sangat rindu. Ya kita berharap semoga corona ini cepat selesai ya, biar kita semua bisa melihat mereka belajar, berangkat dengan ceria, pulang juga gembira, karena kumpul sama teman-temannya kan juga hiburan bagi anak-anak, nggak tertekan. Lupi, Ku ingin saat ini kita sekolah lagi, belajar bersama seperti dulu lagi. kangen sama siapa? Kita harus bersabar dengan keadaan ini. Sekolah. Semoga COVID-19 segera berakhir. Oh, semoga COVID-19 segera berakhir. Hati ini sangat rindu. Hati ini sangat rindu.